Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan konten mengenai Kerajaan Banten. Letak Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Banten. Pusat pemerintahannya berada di Banten Lama, yaitu dekat kota Serang saat ini. Posisi ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Sunda, jalur lalu lintas perdagangan internasional, dan juga menjadi pelabuhan alternatif bagi pedagang yang menghindari Selat Malaka setelah dikuasai Portugis pada tahun 1511. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Namun, ia tidak menjadi raja karena kembali ke Cirebon. Putranya lah yang menjadi sultan pertama. Berikut ini adalah beberapa raja yang paling berpengaruh. 1. Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama yang meletakkan dasar pemerintahan dan memperluas wilayah hingga ke Lampung. 2. Sultan Maulana Yusuf, berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran Pakuan di Bogor dan mengakhiri kekuasaan Hindu di Jawa Barat. 3. Sultan Maulana Muhammad, naik tahta di usia muda dan gugur saat menyerang Palembang. 4. Sultan Agung Tirtayasa membawa Banten ke puncak kejayaannya. Dan yang terakhir, Sultan Abu Nasar Abdul Qohar, putra Sultan Agung yang bersekutu dengan VOC dan menyebabkan kemunduran kerajaan. Perkembangan Kerajaan Banten. Masa kemasan Kerajaan Banten terjadi di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa ini, Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan maritim yang kuat. Faktor pendukung kejayaannya: 1. Perdagangan lada. Banten memonopoli perdagangan lada dari Lampung dan menjadi pemasok utama pasar dunia. 2. Hubungan internasional. Menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris, Denmark, Prancis, dan Turki untuk mengimbangi kekuatan VOC. 3. Militer kuat. Sultan Agung membangun armada laut yang tangguh untuk melindungi perdagangan dan menyerang blokade VOC di Batavia. 4. Pembangunan infrastruktur. Membangun saluran irigasi untuk pertanian guna menjamin ketahanan pangan. Keruntuhan Kerajaan Banten. Kemunduran Banten disebabkan oleh konflik internal dan politik adu domba di Vet et Impera yang dilancarkan oleh VOC. 1. Perselisihan ayah dan anak. Terjadi perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa yang anti VOC melawan putranya sendiri, Sultan Haji. Sultan Haji khawatir tahta akan jatuh ke tangan adiknya, Pangeran Purbaya. 2. Intervensi VOC. Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk melawan ayahnya sendiri. VOC setuju dengan syarat perjanjian Banten tahun 1682 yang sangat merugikan. Antara lain, VOC memegang monopoli perdagangan lada. Banten harus membayar biaya perang, dan juga bangsa selain Belanda dilarang berdagang di Banten. 3. Akhir kekuasaan. Setelah Sultan Agung tertangkap dan wafat, Banten terus melemah di bawah kendali VOC. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Daendels Hindia Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Banten. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Ikon utama dengan menara unik berbentuk mercusuar dan atap tumpang 5, karya arsitek Belanda Lucas Cardel. 2. Keraton Surosowan. Reruntuhan istana tempat tinggal sultan yang dihancurkan oleh Daendels. 3. Keraton Kaibon. Istana tempat tinggal Ratu Aisyah atau Ibunda Sultan Saifuddin. 4. Benteng Spelwijze. Benteng pertahanan yang dibangun VOC untuk mengawasi aktivitas Banten. 5. Meriam Kiamuk. Meriam besar rampasan perang yang konon memiliki kekuatan mistis. Kesimpulan, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan internasional berkat letaknya yang strategis dan kejayaan di masa Sultan Agung Tirtayasa. Namun, konflik internal antara Sultan Agung dan Sultan Haji serta campur tangan VOC membuat Banten melemah. Setelah perjanjian Banten yang merugikan, kekuasaan Banten terus menurun hingga akhirnya dihapus pada tahun 1813. Peninggalan seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Benteng Spelwijze menjadi saksi kejayaan masa lampau.